Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran matematika. Video kali ini merupakan video lanjutan dari part pertama bagian A. Jangan lupa untuk tulis dan ucapkan Bismillahirrohmanirrohim di buku tulis kalian agar ilmu hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas mengenai bilangan pecahan part 1B. Selanjutnya yang kita bahas adalah membandingkan pecahan. Yang pertama, ada lebih dari. Jadi bentuknya misalkan ada A per B sama P per Q. Berarti kalau A per B lebih dari P per Q, ditulisnya seperti ini. Kemudian ada yang namanya kurang dari, berarti bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir adalah sama dengan, bentuknya seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara menentukan bentuk ini? Oke, yang pertama, menyamakan nilai penyebutnya. Jadi misalkan nih, ada pecahan A per B dan P per Q. Yang ditanyakan itu A per B ini lebih dari atau kurang dari atau malah sama dengan pecahan P per Q. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. B per Q ini kita samakan dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang kedua, melihat nilai pembilangnya. Jadi, jika nilai pertama ini lebih dari nilai yang kedua, maka tandanya lebih dari. Tapi, kalau misalkan nilai yang pertama tadi kurang dari yang nilai kedua, maka tandanya juga kurang dari. Tapi kalau misalkan nilai pertama tadi sama seperti nilai kedua, maka menjadi sama dengan. Nah, kemudian kita bahas mengenai pecahan campuran. Oke, misalkan nih ada satu loyang pizza. Kemudian saya beli lagi setengah loyang pizza. Sehingga bisa ditulis menjadi 1 ditambah setengah. Jadi, 1 ini merupakan bentuk dari satu loyang pizza. Yang setengah ini merupakan setengah dari loyang pizza. Oke, maka hasilnya adalah 1/2. 1/2 ini disebut sebagai pecahan campuran. Nah, kenapa 1/2 disebut sebagai pecahan campuran? Jawabannya adalah karena 1 di sini merupakan bilangan bulat, sedangkan setengah merupakan bilangan pecahan. Karena ada bilangan bulat dan bilangan pecahan yang menjadi 1, maka dia disebut sebagai pecahan campuran. Selanjutnya, untuk merubah ke pecahan campuran, syaratnya adalah nilai pembilang harus lebih besar dari nilai penyebutnya. Misalkan nih, ada 7/2. 7/2 ini bisa ditulis menjadi 3/2. 3/2 ini merupakan bentuk pecahan campuran dari 7/2. Nah, terus gimana caranya ya? Kok bisa berubah seperti itu? Jadi yang pertama, mencari perkalian 2 dengan bilangan lain yang hasilnya mendekati 7. Oke. Kita fokus ke 7 dulu. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? Ternyata 2 kali 3 sama dengan 6, mendekati 7. Nah, 2 yang di sini itu mengikuti penyebutnya. Kalau penyebutnya 4, berarti kita pakai 4 kali berapa yang mendekati 7, kayak gitu. Paham kan? Nah, kemudian 7 ini kita kurangi 6. 6 tadi dari hasil 2 kali 3 ya. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 1. Lah, 3 yang di sini itu disebut hasil. Posisinya diletakkan di sini. Nah, kalau 1 yang di sini itu disebut sisa. Posisinya ditaruh di atas sebagai pembilang. Kemudian, 2 ini tetap posisinya sebagai penyebut. Nah, itu tadi cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan pembagian porogapit. Pasti kalian semua udah belajar dong waktu SD apa itu pembagian porogapit. Nah, sekarang kita simak ya. 7 dibagi 2. 7-nya ditaruh di dalam, 2-nya taruh di luar. 7 ini sama 2 itu dibagi, jadi 7 dibagi 2. Yang mendekati berarti hasilnya 3. Kemudian 3/2. 3/2 ini dia dikali. 3 kali 2 hasilnya 6. Tulisnya di sini. Kemudian dia dikurangi. 7 dikurangi 6 itu 1. Nah, 1 kemudian harusnya dibagi lagi sama 2. Tapi kan 1 ini karena dia lebih kecil daripada pembaginya, jadi dia berhenti di sini aja.
sehingga satu ini disebut sisa. Posisinya seperti ini. Jadi 3 yang di sini itu diletakkan di sini, kemudian 1 sisanya di sini, dan 2-nya itu tetap seperti penyebut yang awal. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, contohnya ini seperti yang awal tadi, tapi kita rubah dari pecahan campuran pindah ke pecahan yang biasa. Oke, sekarang kalian ikuti ya. 2 ke 3 dulu. Itu dikali. Jadi yang pertama adalah 2 dikalikan 3. Hasilnya 6. Kemudian 6 ini ditambahkan sama 1. 6 tambah 1 hasilnya 7. Sedangkan 2-nya tetap mengikuti penyebut yang awal. Oke, sekarang kita misalkan nih, 3 yang di sini adalah A. Kemudian 1 ini B dan 2 ini adalah C. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan campuran A, B per C dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu A, B per C sama dengan C dikali A ditambah B per C. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukan tanda yang tepat antara kedua bilangan pecahan berikut, 3/4 dan 5/6. Oke, cara yang pertama cari nilai KPK dari 4 dan 6. Pakai faktorisasi juga, dan ketemunya 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, dan 6 itu sama dengan 2 kali 3. Kemudian cari nilai yang sama, ternyata ini, 2 pangkat 2 dan 2. Nah, kalau KPK kita cari yang paling besar. Terus, yang nggak termasuk sama itu juga tetap dihitung KPK-nya. Berarti KPK antara 4 dan 6 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. Tadi kan yang sama itu ini sama ini. Yang besar itu yang ini, 2 pangkat 2. Terus ini kan nggak termasuk, tapi dia tetap dihitung jadi KPK. Sehingga 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 sama dengan 12. Yang kedua, samakan penyebut dengan KPK. Oke, ini kan 3/4 itu jadi 9/12. Caranya, yang pertama, 12 ini merupakan KPK-nya ya. Terus kemudian 12 ini ke 4 dibagi. Dapat berapa? 3. Nah, 3 itu ke 3 ini dikali. 3 kali 3 itu hasilnya 9. 3 kali 3 itu hasilnya 9. Yang atas ini. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian 5/6 juga disamakan penyebutnya dengan cara yang sama seperti yang ini tadi. Hasilnya 10/12. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 kali 5 itu 10. Nah, dari kedua hasil ini tadi, kan penyebutnya udah sama tuh. Kita lihat pembilangnya. Oke, sekarang kita lihat pembilang 9 sama 10. Ternyata 9 itu lebih kecil dari 10. Berarti tandanya kurang dari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah penjelasan mengenai bilangan pecahan di part pertama. Kita lanjut penjelasannya di part kedua. Thank you very much. And see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.